Shalom Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, senang bisa jumpa dengan Bapak Ibu. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami memohon pertolongan-Mu ketika kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya, supaya hidup kami boleh menjadi sebuah hidup yang berkenan di hadapan-Mu sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, hari ini kita bersama-sama akan menggumuli firman Tuhan di dalam tema bersyukur, berharap, dan bertanggung jawab. Dan untuk menyelami tema itu, kita akan membaca firman Tuhan dari Kitab 2 Tawarikh pasal 1 ayat 7 sampai 10. 2 Tawarikh 1 ayat 7 sampai 10. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyak seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, Natal telah kita lewati. Kita sekarang sudah di tanggal 30 Desember. Kita ada di penghujung daripada tahun 2021. Satu hari lagi, besok adalah hari yang terakhir di tahun 2021. Kita akan memasuki tahun baru, kemudian tahun 2022. Dari waktu yang telah berjalan 1 tahun ini, dari setiap perarakan siarah kehidupan kita ini, apa yang telah kita pelajari untuk kita ambil hal-hal dan nilai-nilai yang baik, yang positif, yang kemudian juga dari pengamatan kita, apa yang kita temukan sebagai hal yang masih kurang baik, yang perlu diperbaiki dalam masa yang menjelang. Atau kita di dalam hidup ini ya kita jalani saja. Waktu berjalan, berputar, sudah kita jalanin saja. Let it flow, let it go. This is life. Inilah hidup. Hidup itu terus berjalan, hidup itu terus berputar, hidup ini terus mengalir. Sudah seperti saja. Lalu kemudian di waktu yang ke depan yang akan kita songsong, kita minta lagi kekuatan, kita minta lagi tuntunan Tuhan. Hanya itu, cukup itu. Nah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, saya rasa kehidupan yang demikian menjadikan kita sebuah pribadi yang tidak baik. Sebab dengan tidak sadar, kalau kita berbuat demikian, maka kita sedang menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang posisinya lebih rendah daripada kita, dan kita sendiri menjadi pribadi yang bossy, seperti bos yang minta dilayani, minta dituruti maunya, dan kemudian menjadi orang yang careless, yang tidak perhatian dan tidak bertanggung jawab dalam hidup, tidak memiliki kepekaan dan juga sembrono dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, dalam harapan bahwa kita tidak menjadi pribadi yang demikian, maka kita mencermati bacaan kita dari kitab 2 Tawarikh pasal yang 1 ayat yang ke-7 sampai 10, yang mengajak kita untuk menjalani kehidupan dalam cara hidup Salomo. Kisah yang kita baca di dalam 2 Tawarikh 1 ayat 7 sampai 10 berkisah tentang Salomo menjadi raja dan berjumpa dengan Tuhan. Di dalam perjumpaan dengan Tuhan itu, lalu Tuhan
mengatakan kepada Salomo, "Apa yang kamu kehendaki untuk aku berikan kepadamu?" Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, menarik apa yang kemudian Salomo ungkapkan daripada pernyataan-pernyataannya. Setidaknya saya menyimpulkan dari pernyataan yang disampaikan Salomo ada 3 hal. Yang dikatakan oleh Salomo dalam pernyataan menjawab daripada tawaran Tuhan itu, yang pertama dia bersyukur. Bersyukur bahwa dia boleh meneruskan perjalanan kehidupan sebagai raja menggantikan ayahnya. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa Raja Daud memiliki banyak anak dan anak-anak itu mempunyai kesempatan masing-masing untuk menjadi raja. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, di dalam anak-anak daripada Daud itu, Salomo lah yang kemudian dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi raja meneruskan Daud. Oleh karenanya, pertama, Salomo mengucap syukur sudah boleh jadi raja. Yang kedua, saya melihat dari pernyataan daripada Salomo meminta supaya dia boleh hidup terus di dalam perjanjian Tuhan yang telah diikat bersama dengan ayahnya. Dia ingin supaya hidupnya juga adalah sebuah kehidupan yang hidup di dalam perjanjian Tuhan. Dan yang ketiga, yang menarik Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, yaitu Salomo di dalam masa menjalani kehidupan pemerintahannya yang baru saja ia mulai, ia meminta hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian untuk menilai dan memutuskan apa yang baik dalam tahun-tahun pemerintahannya ke depan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, daripada pernyataan jawaban Salomo ini, maka kita melihat bagaimana Salomo menjadi pribadi yang mampu bersyukur, mau berharap di dalam Tuhan, dan menjadi orang yang mau bertanggung jawab. Ke depan minta hikmat dan pengertian supaya aku bisa menjalani ke depan itu dalam sebuah tanggung jawabku kepada Tuhan, kepada masyarakat yang kupimpin. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, itulah yang setidaknya saya ingin untuk kita sama-sama miliki sebagai pribadi-pribadi percaya. Di akhir daripada tahun 2021, kita belajar untuk menjadi pribadi yang bersyukur. Bersyukur kita telah menjalani dengan baik tahun ini, dan berharap bahwa tahun depan tuntunan Tuhan juga diberikan. Tetapi jangan lupa, kita juga meminta supaya Tuhan memberikan hikmat dan pengertian, supaya kita boleh belajar menilai apa yang telah lampau, yang baik, yang perlu kita pertahankan, dan membuang, bahkan memperbaiki, mengganti apa yang buruk yang pernah kita lakukan di tahun yang lampau, supaya di tahun yang baru kita menjadi orang yang berjalan di dalam syukur, harapan, dan tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, ini firman untuk kita. Kiranya Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita boleh memiliki sikap hidup yang mau bersyukur, sikap hidup yang mau berharap untuk hidup dalam rencana dan perjanjian Tuhan. Dan satu lagi, menjadi pribadi yang mau bertanggung jawab kepada kehidupan yang akan kita jelang ke depan, dengan meminta hikmat dan pengertian, supaya kita boleh belajar menemukan yang baik dalam diri kita dan memperbaiki yang belum baik dalam hidup kita, sehingga perjalanan tahun ke depan nantinya kita akan memasukinya dengan mantap dan bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita yang mendengarkan firman ini. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tahun yang telah kami jalani. Tinggal 1 hari lagi tahun 2021 ini akan berakhir, dan akan kami jelang tahun yang baru, tahun 2022. Ada syukur, tetapi juga ada harapan yang kami gantungkan di dalam-Mu, bahwa hidup kami ke depan tetap menjadi hidup yang terpelihara dalam perjanjian Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Dan tentunya yang kami boleh pelajari dari Salomo melalui kitab Tawarikh ini, hidup kami bukan hanya syukur, bukan hidup yang berharap saja, tetapi hidup yang bertanggung jawab, meminta hikmat dan pengertian,
untuk menemukan apa yang baik, yang perlu kami pertahankan, bahkan kami kembangkan di tahun yang baru, dan juga membuang, mengganti, memperbaiki apa yang buruk yang pernah kami lakukan di tahun lampau, supaya tidak lagi terulang. Biarlah hidup kami adalah sebuah kehidupan yang selalu mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.